Saya rasa saya udah nggak sanggup lagi sama Lia, Pak. Karena kesalahan terbesar dia yang udah bikin saya emosi dan marah. Maksudnya? Ada apa ini, Pak? Ini kenapa? Coba kamu ngomong. Ini maksudnya gimana? Yongki, dia. Nggak bisa, Pak. Kamu juga nggak bisa begini dong. Mama. Kata suami saya itu bisa dibilang anak mami. Jadi ketika tidak dilayani sebagaimana mestinya, saya bisa marah gitu ya. Ya membuat saya ya akhirnya saya nggak lagi makan di rumah. Saya cari makan di luar gitu ya. Hal-hal kecil sih sebenarnya kalau menurut saya ya. Karena saya kan kalau marah, saya itu suara tinggi, do-nya tuh do tinggi. Terus kata-katanya tuh kata-kata yang ya banyak kutuk lah ya yang keluar ya. Nah, jadi suami saya kepancing. Nah itu suka sering berantem karena itu gitu. Saya mulai mikir gitu loh. Ada apa ya di dalam pernikahan saya gitu. Jenuh banget ya. Sia-sia juga ya kayaknya menikah ini kayak begini gitu loh. Waduh, makasih banyak, Bos. Customer saya. Ya, dia bilang, "Oke, saya beli produk sama kamu, tapi ada syaratnya, kamu harus ikut Pria Sejati." Ya nanti Pak, saya bilang, saya janji deh sama Bapak. Nah, tapi pribadi ini juga pribadi yang takut akan Tuhan. Waktu dia salamin sama saya terakhir di depan pintu, "Kamu tidak berjanji sama saya loh Yongki. Kamu berjanji sama Tuhan saya, yaitu Tuhan Yesus." Waktu dia salamin, dia sebut Tuhan Yesus, itu hati saya yang der gitu ya. Seminggu itu saya nggak daftar PSJ. Tapi tidur saya nggak tenang gitu loh. Kayaknya kerja juga nggak bisa. Ya kayak ada sesuatu yang benar-benar membuat saya nggak tenang. Satu ketika udah saya putuskan, saya daftarin. Yongki, dia. Nggak bisa, Pak. Kamu juga nggak bisa begini dong. Kurang baik apa, Pak, selama ini saya? Apapun saya kasih, tapi dia malah bikin saya sangat emosi. Ini gimana? Kamu tidak bisa bicarakan baik-baik. Yongki, ada apa? Udah, pokoknya saya mau pulang. Saya udah nggak kuat. Yongki, Yongki, lihat, tolong jelaskan dia ada kamu apa jangan ini? diam aja. Saya bilang saya udah nggak sanggup urus anak mami, anak papi. Saya udah nggak bisa lagi, saya balikin. Udah dengan pergi nganterin dengan marah, pulang saya ke rumah ngerenung. Tiba-tiba yaitu pengajaran yang dibagikan di dalam Pria Sejati itu mengingatkan. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka, sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan berhalang. Jadi firman Tuhan ini benar-benar menguatkan kita sebagai para suami-suami, supaya kita bisa lebih menghargai istri kita. Hai istri-istri, tunduklah pada suami. Nah itu, saya juga dulu udah pengen pegang ayat itu kalau istri saya nggak tunduk-tunduk. Ternyata suami-suami simak baik-baik, baca ayat selanjutnya lagi. Ingat, sebenarnya suami-suami harus apa? Hormatilah dan kasihilah istrimu. Jadi kita ambil bagian terlebih dahulu suami-suami. Harus hormat, harus apa? Mengasihi. Ketika sesi terakhir itu baru saya ngerasain. Itu hadirat Tuhan itu benar-benar menyentuh hati saya. Tiba-tiba saya terjatuh dan saya diingatkan seluruh dosa saya, dan di camp itu saya ngalamin yang namanya penerimaannya. Saya dipeluk oleh pribadi Yesus. Disitulah saya mengenal ada satu pribadi yang menerima saya apa adanya saya. Ketika hidup saya diterima oleh Yesus, saya merasakan damai sejahtera. Disitulah saya mengerti ini yang saya cari selama ini. Karena ketika saya tidak ada uang, saya konflik. Ketika saya ada uang, saya juga konflik. Ternyata Yesus mengingatkan bahwa saya harus undang dia di dalam pernikahan saya, di dalam kehidupan saya, di dalam pekerjaan saya. Disitulah saya baru menerima yang namanya damai sejahtera. Di situ saya sukacita sekali. Saya nggak lagi menjadi pribadi yang takut akan dosa-dosa masa lalu saya gitu. Di saat itu juga saya ngalamin yang namanya sukacita. Kalau Tuhan bisa mengampuni setiap dosa dan pelanggaran saya yang begitu banyak, masa saya nggak bisa ngampunin istri saya? Ampuni aku, Tuhan. Aku mau berubah. Aku mau berubah. Saya tanggalkan ego saya nyetir lagi, saya jemput istri saya. Ma,
Papa minta maaf. Kemarin Papa sempat emosi sama Mama. Papa janji, Papa nggak akan ngulangin kesalahan Papa lagi, Ma. Iya, Pak. Mama juga minta maaf ya, Pak. Kemarin Mama juga melakukan kesalahan. Papa mau Mama pulang ya sama Papa. Saya minta maaf sama mertua saya. Saya bilang sama istri saya, kondisi saya nggak ada uang, tapi saya mau bertanggung jawab. Saya adalah suami kamu, saya akan bayar utang-utang kartu kredit yang kamu buat itu. Saya bersyukur ya waktu itu, maksudnya suami saya mengalami pertobatan, suami saya ada di dalam komunitas, saya pun juga ada di dalam komunitas, dan saya bersyukur justru komunitas yang mengubahkan kami gitu loh. Saya yang dulu nggak ngerti gimana cara jadi istri, saya dulu nggak ngerti bagaimana jadi ibu, di dalam komunitas saya diajarin gitu loh, dikasih nasihat, dibimbing ya. Dalam pernikahan ketika saya dan istri mendapatkan juga pengajaran yang sangat penting ya, saya ternyata tahu komunikasi saya adalah rusak. Saya tidak bisa mendengarkan dengan empati buat istri. Jadi waktu istri ngomong juga saya bilang udah nggak usah banyak ngomong dah. Saya udah tahu nih duit gitu. Saya punya pikiran dengan saya kasih uang, istri saya senang udah. Gitu nggak ada masalah. Ternyata istri saya bukan uang, dia cuma minta dia didengerin. Prinsip golden rule adalah kalau kita mau lakukan sesuatu ya, untuk kita minta orang itu lakukan sesuatu sama kita, dia nggak akan lakukan kalau kita belum lakukan sesuatu untuk orang itu. Ya, ini golden rule-nya di dalam firman Tuhan ya. Itu saya hidupi bersama istri saya bilang udah, saya mau deh melayani kamu dulu.